satu orang dan orang yang lainnya itu pasti ada perbedaan. Ada yang bisa kedua-duanya, bisa taat dan juga bisa menjauhi maksiat. Juga ada orang yang sudah bisa taat tapi maksiatnya juga masih dijalankan. Juga ada yang ketaatannya kurang dan kemaksiatannya banyak. Itu yang sebenarnya ada atau terjadi di lingkungan kita. Jadi jangan berharap bahwa ketika kita membahas takwa semua orang itu harus dipukul rata, semua harus bisa, semua harus sama. Itu tidak bisa. Kalau seperti itu, apa gunanya Allah itu menciptakan langit 7 tingkatan, bumi 7 tingkatan, surga 7 tingkatan, neraka juga 7 tingkatan. Maka dalam pribadi kita harus kita tanamkan kesadaran bahwa kita itu hanya sebatas hamba yang pada dasar kewajiban kita itu adalah secara pribadi saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk bertakwa dengan cara berusaha sekuat kita untuk menjalankan manapun yang termasuk ibadah kita coba kita jalankan. Kita coba sholat, kita coba sedekah, kita coba berbuat baik kepada orang. Itu kita berusaha semaksimal mungkin. Ini sudah, itu belum, yang itu berarti selanjutnya. Oh itu sudah, yang itu belum lagi, berarti itu target selanjutnya. Itu seperti itu. Kemudian untuk menghindar dari kemaksiatan juga seseorang itu punya target ataupun punya tahapan-tahapan sendiri. Oh ini masih dilaksanakan, itu sudah bisa ditinggalkan. Oh ini masih dilaksanakan, itu sudah bisa ditinggalkan. Begitu terus, berproses terus. Jadi jangan kemudian ketika kita diposisikan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, kebetulan kita sudah berada dalam zona yang katakanlah baik, ketaatannya bagus, kemaksiatannya sedikit, melihat, menjumpai rekan, tetangga ataupun kerabat kita yang di situ masih mungkin tarafnya itu katakanlah di bawah level kita menjudgment terlalu dalam. Itu bukan bagian kita. Jadi mengadili, menjudgment itu bukan bagian kita. Tugas kita adalah mengajak, ayo bersama-sama, seperti itu. Mengajak boleh, tapi mengadili tidak boleh. Saya sudah bisa begini, kok kamu belum sih, kamu ini gimana? Jadi orang itu seperti saya, tidak boleh, seperti itu tidak boleh. Tapi mengajak, Mas ayo kita datang ke pengajian, Mas ayo kita sama-sama berbuat kebaikan, kita kerja bakti, kita ini, kita itu yang baik-baik, kita mengajak, boleh. Tapi ketika kita mengajak sudah, tapi dilaksanakan oleh orang kita yang mengajak belum, jangan kemudian kita balik menyerang. Gitu. Jangan. Karena kenapa? Hidayah, petunjuk itu bukan manusia yang punya, tapi Allah. Adapun kita berusaha memberikan atau memberi jalan wasilah lantaran perantara kepada rekan kita untuk menjalankan kebaikan, itu adalah dalam rangka usaha saja. Adapun hasil itu murni dari Allah. Jangan kemudian kita bisa mengajak
diajak belum mau, kita kembali menyerang, tidak boleh. Karena kenapa? Kalau seperti itu tidak mungkin keluarga besar Kanjeng Nabi itu semuanya Islam semua, tidak mungkin. Bahkan salah satu paman saja itu sampai kematiannya belum masuk Islam atau bahkan menjadi musuhnya. Itu juga suatu contoh. Pamannya saja itu belum sampai akhir hayatnya belum masuk Islam. Itu keluarga besar, orang yang paling utama di dalam alam semesta ini, apalagi kita yang mungkin notabene orang yang kita ajak itu bukan kerabat kita, bahkan kita mungkin hanya hidup bertetangga, kita hanya dalam satu komplek, kita hanya dalam satu lingkungan. Kalian aja jualan. Itu. Jadi jangan kemudian seperti itu, tidak boleh. Tugas kita adalah mengajak, menyampaikan kebaikan. Itu memang tugas kita. Tapi jangan kemudian memaksa, jangan memaksa. Karena kebaikan kalau dipaksakan itu jadi kurang baik. Nilai kebaikannya rusak. Makanya junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus menjadi uswah, contoh. Maka dalam keadaan seperti itu sebenarnya kita cukup memberikan contoh. Contoh, kita sering pergi ke masjid, kita aktif dalam hal-hal kebaikan. Kita berikan contoh. Kalau ada yang memberikan contoh, itu insya Allah jalan menuju kebenaran, jalan menuju kebaikan akan sangat terbuka lebar. Jadi konsepnya begini. Yang penting ada yang memberikan contohnya, ada yang menjadi duta, bahasanya seperti itu. Ada yang menjadi sosok, meskipun tanpa ada kata-kata ajakan, tapi kalau ada yang memberikan contoh, itu secara tidak langsung naluri seseorang itu akan berpikir, oh iya itu bagus, itu bisa, kenapa saya tidak? Dan ketika kesadaran itu tumbuh dari dalam pribadi orang-orang tersebut secara sendirinya, itu nanti kekuatannya akan luar biasa. Akan luar biasa sekali. Daripada diajak, disuruh, dipaksa, itu nanti keberlanjutannya itu berbeda. Satu contoh. Dulu saya pernah kerja di suatu proyek, itu Masya Allah sekali. Satu lingkungan, satu mandor lah istilahnya, 20 orang misalkan. Itu mohon maaf, jadi yang kenal air wudhu itu hanya saya. Tapi tidak kemudian saya begini begitu, saya bilang begini, saya begini begitu, enggak. Yang penting ketika mereka reminan, mereka ngoplos, mereka lain sebagainya, saya minta izin. Cak, kalau waktu itu kan saya di daerah Jawa Timur. Cak, sepurane Cak, aku minta lokasinya sebentar, saya mau gelap sajadah. Saya minta justru, saya izin. Oh iya nggak apa-apa, silakan. Dan sayup suara di belakang karena saya sholatnya itu belum bisa khusyuk. Ada yang berbicara begini, kayak lo contohnya kayak gelem, masa sampai orang. Bukan saya tidak menyampaikan kata-kata apapun sama sekali. Bahkan mereka yang sama-sama sekali belum mau, itu ada pertanyaan seperti itu. Kayak lo gelem, itu lo mau, masa kamu gak mau? Padahal yang bicara sama-sama belum mau, ada candaan seperti itu. Duduk. Tapi juga Masya Allah sekali, setelah pindah suatu proyek yang lainnya, orang yang saya kenal tadinya belum mau menyentuh air wudhu sama sekali. Ketika saya datang ke situ, karena kan datangnya itu bergelombang. Gelombang pertama agar mulai fondasi dulu. Nanti yang gelombang selanjutnya setelah fondasi selesai kan pekerjaan sudah banyak, baru ditambah gelombang yang selanjutnya. Saya kebetulan gelombang yang kedua. Nah, gelombang yang pertama itu yang tadinya di proyek yang sebelumnya itu belum mau sholat sama sekali,
ketika saya datang itu langsung bilang, besok kalau mau Jumatan masjidnya di sana. Ya saya kira cuma memberitahu, tapi dia juga ikut. Dia yang menunjukkan saya, bahkan saya nebeng. Saya ikut kepada kendaraannya dia, saya dibonceng, saya sama-sama Jumatan. Dan satu lagi ada yang benar membuat saya, ya Allah, kerja di proyek itu capeknya luar biasa. Untuk tahajud itu menurut saya sangat istimewa. Bahkan saya sendiri terus terang itu ketika kerja capek itu jarang sekali sholat malam. Dan orang tadi itu malam-malam saya dengar gelutak di dak lantai 3, jadi dak-dakan rooftop lah kalau bahasanya, di atas itu dia bikin kayak gitu, kayak bilik di kotak-kotak kayak gitu menggunakan banner bekas, ditata hebel, dikasih triplek sedikit, paling cuma 1 meter apa 2 meter lah gitu. Dia sholat tahajud jam 3 malam, bahkan saya bangun itu untuk pipis, bukan untuk sholat tahajud. Saya itu orang yang tadinya belum mau sholat sama sekali, itu benar-benar saya rasakan ditampar. Saya ibaratnya sudah dari kemarin sholat, saya nggak tahajud. Orang yang kemarin belum sholat sama sekali, tiba-tiba saya bangun, ini saya sudah luar biasa. Saya benar-benar kayak ditampar, saya benar-benar kayak dipermalukan di depan umum bahwa kamu aja nggak tahajud, orang yang kemarin nggak sholat sekarang tahajud. Jadi memang dari sini pelajaran yang saya petik adalah bahwa betapa Allah itu sangat luar biasa dalam memilih seorang hamba untuk diberikan hidayah. Dan peran orang itu, meskipun mungkin kita sudah sering mengajak, kita sudah sering ini itu, ketika Allah berkehendak ya belum. Tapi tanpa kita ajak, kalau Allah sudah memberikan kehendaknya untuk menyadarkan seseorang, memang benar. Ketika kita di akhir sholat itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi Allah membolak-balikkan hati seseorang itu sangat mudah sekali. Orang yang kemarin tidak sholat, sekarang tahajud, Pak. Itu benar-benar saya, ya Allah, saya sanggup berbismillah benar-benar itu. Masya Allah, subhanallah. Itulah. Jadi apa namanya, dalam kehidupan keseharian itu kita penuh dengan pembelajaran, penuh dengan apa namanya hikmah. Makanya seperti tadi saya sampaikan, ketika seseorang itu memberikan nasihat, itu sebenarnya orang tersebut sedang dinasihati gitu. Cuma saking baiknya Allah itu menutupi aib-aib kita. Ketika saya sedang ngaji seperti ini, apakah jenengan tahu misalkan saya tadi belum sholat isya? Kan nggak tahu. Misalkan ternyata saya berangkat ke sini saya belum sholat isya, ataupun mungkin saya sholat isya ternyata saya sholat sendirian, dan di sini kita bicara tentang sholat jamaah. Apakah jenengan tahu? Tidak tahu. Dan itulah nasihat bagi saya yang kemudian di sini membahas sholat jamaah, ternyata saya tadi tidak jamaah, misalkan seperti itu. Tapi kan jenengan tidak tahu. Itulah sangat baiknya Allah kemudian menjaga aibnya seseorang. Dan ketika kita dipilih Allah untuk berpakaian bagus, untuk memakai kopiah, untuk memakai sarung, kita pergi dalam hal ketaatan, kemudian ada rekan kita yang mungkin belum mau ataupun belum terketuk hatinya untuk bisa mengikuti hal tersebut, jangan kemudian kita menjudgmentnya. Tidak boleh. Karena ibaratnya hidayah itu tadi, hidayah itu murni dari Allah. Adapun seseorang berusaha untuk menyampaikan, itu hanya sebatas usaha. Mengenai menghakimi itu sangat-sangat tidak boleh. Bahkan orang yang saat ini taat, besok itu dibalik oleh Gusti Allah berubah menjadi ahli maksiat, itu juga sangat mudah. Yang sangat kondang sekali adalah cerita Barsiso. Waktu itu pernah saya sampaikan. Itu sangat mudah sekali bagi Allah untuk membolak-balikkan hati seseorang. Makanya kita sering berdoa itu tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Dan tujuan terbesar kita adalah tidak lain husnul khotimah. Yang penting itu. Jadi kita sekarang begini begitu. Yang penting ya Allah nanti ketika saya dipanggil semoga saya husnul khotimah. Sudah tidak ada yang lebih penting daripada husnul khotimah. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya istidraj. Itu sebenarnya menggunakan bahasa istidraj itu menurut saya istilah itu sangat sakral ataupun sangat dalam, karena istidraj itu adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah terkhusus bagi makhluknya yang bukan hanya ahli maksiat tapi sudah benar-benar dilaknat. Maka ketika kita bicara dengan sesama manusia menggunakan bahasa istidraj itu menurut saya kelewatan. Karena yang boleh menyandang predikat istidraj itu seperti halnya Fir'aun yang di situ tidak pernah sakit sama sekali, kemudian menjadi raja tapi tidak mau menyembah kepada Allah. Kemudian ketika ada orang yang mungkin diberikan keluasan harta, diberikan kemampuan lebih oleh Allah, kemudian ada orang yang menyebut istidraj, saya mohon dengan sangat jangan menggunakan kata itu, atau ganti, jangan menggunakan kata istidraj. Atau ketika kemarin masih menggunakan itu, cabut, minta maaf, jangan menggunakan itu, karena itu sangat sakral sekali, sangat dalam sekali, dan sangat menyinggung bagi orang yang terkena ucapan istidraj itu tadi. Karena istidraj itu kelasnya Fir'aun. Orang kok diumpamakan Fir'aun, ya Allah, kita tidak tahu besok dia akan seperti apa. Kita tidak tahu misalkan orang yang mempunyai harta banyak kemudian hartanya digunakan untuk kebaikan di belakang kita. Tidak tahu. Makanya menggunakan itu jangan. Ada bahasa-bahasa yang lain. Kalau memang jenengan tidak suka, jenengan ingin memaki, pakailah makian-makian yang lain. Meskipun memang memaki itu tidak baik, tapi jangan menggunakan kalimat istidraj. Kalau dibalik, istidraj itu seperti halnya karomah. Karomah itu apa? Kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada wali, kepada aulia, kepada seorang hamba yang disitu mempunyai kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya guru saya ketinggalan pesawat, dibacakan amalan, ternyata pesawatnya malah nunggu. Pernah kejadian seperti itu. Kereta, mau naik kereta, ketinggalan, seharusnya sudah berangkat, belum beli tiket, sampai stasiun keretanya belum berangkat. Pengen Jumatan naik bis, ternyata bisnya mogok di depan masjid. Jumatan selesai, masjidnya bisnya kelar diperbaiki. Itu termasuk karomah. Nah, karomah kan sanjungan. Istidraj itu kebalikannya. Jadi jangan menggunakan kata-kata itu, karena tidak tahu. Kita tidak tahu misalkan orang mungkin ibadahnya belum mau, dan di situ diberikan keluasan rezeki. Meskipun mungkin sifat pribadinya itu ada kesombongan. Jadi konsep sombong itu kalau ada yang disombongkan itu wajar. Orang sombong kaya, wajar. Tapi orang sombong miskin, aneh. Jadi ketika ada orang kaya kok sedikit sombong, ya wajar, orang memang dia kaya. Saya bukan berarti membela orang sombong itu baik, bukan ya.
Tapi orang kaya kok sombong, itu wajar karena memang ada yang disombongkan. Yang lucu, yang aneh bin ajaib itu orang miskin tapi sombong. Udah miskin sombong, minta lagi itu. Jadi itu jangan itu. Jadi tentang pertanyaan yang istidroj itu jangan. Ya namanya kita hidup itu kadang bermacam-macam, menjumpai orang itu bermacam-macam. Yang paling penting adalah menanamkan dalam pribadi kita itu selalu ingin belajar. Karena belajar itu ada dua macam. Ini ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang tersurat seperti ini di dalam kitab, di dalam buku, ada suratannya, ada tulisannya, bisa dibaca, bisa dipelajari. Dan itu cenderung lebih mudah. Yang lebih sulit apa? Ilmu yang tersirat. Yang tersirat itu tidak ada tulisannya, tidak ada bukunya. Bahkan ada di pesantren itu namanya ilmu mantik. Konsep ilmu mantik itu adalah begini, misalkan saya bicara, dua orang, dengarkanlah apa yang tidak diucapkan, itu ilmu mantik. Dan itulah ilmu yang tersirat. Misalkan kita berada dalam suatu lingkungan, kita sedang kerja bakti, ada orang datang belakangan, tidak bawa alat, kita bawa alat, di rumah masih ada. Ilmu yang tersirat dalam keadaan seperti itu adalah perintah terhadap kita, apa yang akan kita lakukan terhadap orang yang berangkat kerja bakti belakangan plus tidak bawa alat. Perintah pertama, akankah kita katakan kamu udah berangkat belakangan gak bawa alat lagi? Itu juga suatu perintah. Perintah yang selanjutnya, apakah kita bisa diam kemudian kita mengambil tindakan mengambil alat di rumah kita, cangkul misalkan kita punya dua, kita ambil, kita berikan kepada orang yang datang belakangan tidak bawa alat itu tadi, kita berikan. Gak apa-apa, pakai punya saya dulu, saya ada dua, ini saya sudah bawa, ini saya bawakan lagi, gak apa-apa, pakai aja, nanti yang penting udah selesai balikin. Sama-sama perintah, tapi tidak ada yang memerintah. Mas itu tolong bawakan cangkul dari rumah, gak ada. Sifatnya spontanitas. Dan dalam kita bermasyarakat itu sangat sering terjadi seperti itu. Hal-hal spontanitas yang tidak harus diucapkan tapi harus kita laksanakan itu sering terjadi. Dan hanya orang-orang tertentu yang menyadari, oh ternyata dalam keadaan seperti ini saya harus seperti ini. Itu sifatnya spontanitas. Itulah namanya ilmu yang tersirat. Misalkan kita jalan pakai motor, ada orang yang bannya bocor ataupun motornya dituntun, diderek, tidak bisa dikendarai. Kita belum tahu permasalahannya apa. Kita bisa bablas, lanjut, kita bisa berhenti, minimal tanya, Pak kenapa motornya? Bensinnya habis. Pak kenapa motornya? Bannya bocor. Baru setelah itu bisa memberikan pertolongan. Itu juga termasuk ilmu yang tersirat. Tidak ada perintah. Yang perintah siapa? Orang kita cuma berdua. Emang ada malaikat tiba-tiba cium, tolongin itu manusia. Kita bukan nabi. Tidak ada. Tapi hal-hal semacam itu sifatnya spontanitas. Maka akhlak itu juga sebenarnya sifatnya spontanitas. Yang terencana itu sudah beda lagi. Yang terencana sudah bukan akhlak lagi. Yang akhlak itu spontanitas. Misalkan ada orang jatuh, tiba-tiba langsung spontan kita
tolong, jangan kemudian dibully, ore kasihan dulu. Itu juga spontan, tapi spontan yang tidak baik. Maka akhlak itu sifatnya spontanitas dan termasuk dalam kategori yang apa tadi, tidak tertulis atau tersirat. Gitu. Jadi mengenai pertanyaan tadi jawabannya seperti itu. Pertama, tidak boleh kita menghakimi karena tugas makhluk itu bukan itu. Kalau mengajak, memberitahu, menyarankan atau memerintah mungkin boleh. Tapi kalau sampai menghakimi, kita ajak, nggak mau, kita beritahu ini nggak mau, ya sudah biarkan. Dan di dalam Al-Quran itu meskipun kan ada di Quran itu ada namanya nasakh mansuh. Kalau ayat-ayat yang terdahulu itu sudah dimansuh atau disalini dengan ayat-ayat yang baru. Termasuk ayat lakum dinukum waliyadin itu sebenarnya sudah mansuh, sudah diperbarui dengan ayat yang selanjutnya. Tapi mau bagaimanapun juga itu tetap tertulis di dalam Al-Quran. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Dari situ juga kita harus bisa mengambil pelajaran bahwa kamu jalannya seperti itu, ya itu jalanmu. Saya jalannya seperti ini, ya ini jalanku. Jangan kemudian kita memaksakan kamu harus bisa seperti saya, tidak bisa. Tidak boleh bahkan. Gitu, Mas. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya jawabannya. Jadi saya harap ya mungkin ini bisa terjadi, bisa tidak. Jadi yang ditanyakan tadi itu terjadi apa tidak? Terjadi. Kalau memang terjadi, ya saya harap hal-hal semacam ini bisa kita perbaiki. Bisa sama-sama kita perbaiki. Kiat-kiatnya bagaimana? Pertama, komunikasi yang baik. Kemudian yang selanjutnya kembali kepada adanya sosok, adanya contoh yang memberikan suri tauladan. Dan sosok ini tadi juga harus berhati-hati, karena seseorang yang berada di depan itu akan jauh terlihat kejelekannya, akan sangat terlihat kejelekannya daripada kebaikannya. Wah, itu aja begini, maklum dong kalau saya begini, biasanya seperti itu. Artinya akan menjadikan sebuah skala. Orang yang mempunyai kapasitas itu biasanya justru akan menjadikan skala yang sangat besar sekali. Sedikit kesalahan orang yang menjadi ajengan, menjadi yang di depan, itu akan bisa menjadi alasan orang-orang di belakang untuk melakukan keburukan-keburukan yang berlebihan. Gitu. Maka bagi panjenengan yang mungkin menjadi orang-orang pilihan yang ditempatkan di depan, baik dalam ke-RT-an, ke-RW-an ataupun ke majelisan, itu mari bersama-sama berhati-hati. Karena ya itu tadi, kadang kita menjadi sosok, kesulitannya juga bertambah. Kemudian bagi kita yang kemudian berada di belakang atau dipimpin, ya sebisa mungkin menyesuaikan diri. Mungkin saya belum bisa sepenuhnya mengikuti program-program yang sudah terlaksana, tapi paling tidak sebagai masyarakat yang baik, saya harus berusaha menyesuaikan. Tidak bisa hadir secara langsung, tidak bisa menunjukkan kehadiran saya, ya paling tidak ada hal-hal yang sifatnya adalah membantu ataupun membangun dalam kemasyarakatan ataupun dalam kemajelisan ataupun dalam kemaslahatan yang lainnya. Misalkan kerja bakti tidak bisa datang, jangan kemudian tidak bisa datang terus tapi tidak ada andil dalam hal yang lain. Tidak bisa datang secara pribadi, ya paling tidak ini ada minuman sedikit, nanti bisa buat minum rame-rame, misalkan seperti itu. Dalam masyarakat harus ada kesenangan seperti itu, dan itu harus kita coba. Kuncinya adalah kita komunikasi, kemudian ada yang memberikan contoh, dan hasil itu kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha, mengenai hasilnya
masih belum seperti apa yang kita inginkan, ya tidak apa-apa, karena kita hanya sebatas usaha. Kita sudah bisa berusaha saja, itu sudah luar biasa sekali, diberi kemampuan untuk berusaha oleh Allah. Kira-kira seperti itu. Dari penjabaran itu tadi kira-kira sudah bisa mengenang Pak. Sudah ya? Alhamdulillah. Semoga hal-hal semacam ini akan dapat secara berkesinambungan kita laksanakan, kita istiqomahkan. Kuncinya adalah tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Sama-sama kita nikmati, sama-sama kita rasakan. Mungkin seperti itu. Yang lain masih ada pertanyaan lagi apa tidak? Sudah cukup ya?